Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dan sama-sama kita hormati, kita cintai, kita sayangi Bapak Guru Musik Maulana Syekh Yai Muhammad Ali Bagi Harta As-Siddiq As-Sumaki, yang sama-sama kita hormati para bandar musik di seluruh Indonesia, yang saya hormati para koordinator zikir, Sungai Belida, Pandang, Pak Keladi, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pengamal hak asal bandi yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kasih sayangnya selalu menganugerahkan pemahaman, pengertian, kemantapan iman, sehingga menumbuhkan rasa minat dan nikmat dalam berzikir kepadanya, dan dibukakan kepada kita semua pintu-pintu zikir kepadanya, sehingga kita semua memperoleh ridho ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Wa iza qari'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qalbu mu'minin baitullah wa innama tuwallu fasamma wajhullah. Subul wahdah fil kasrah, subul kasrah fil wahdah, subul wahdah fil wahdah. Apabila kata Allah dibacakan Al-Quran, perhatikanlah dengan tenang, supaya kita semua mendapat rahmat. Amin ya rabbal alamin. Allah memerintahkan kepada hati-hati orang mukmin, wa qalbul mu'minin baitullah. Hatinya orang mukmin itu rumahnya Allah. Wa innama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kita berhadapan, di situ ada wajah Allah. Kalau kita hanya baca seperti itu, kita mungkin sulit untuk memahaminya. Bagaimana prakteknya? Jadi prakteknya untuk menjadi hati kita selalu rumahnya Allah. Dimanapun kita berhadapan, kita ingat Allah. Dimanapun kita berhadapan, kita ingat Allah. Kalau itu kita lakukan, mau ngadap ke sana, ngadap ke sini, mau ngomong apapun, tapi hati kita senantiasa dengan Allah. Kalau itu bisa kita lakukan, itulah yang dimaksud hatinya orang mukmin itu rumahnya Allah. Nah, ini tidak mudah untuk dipraktek. Ya, tanya diri kita sendiri, kitalah yang lebih tahu, lebih akrab dengan keadaan kita sendiri. Kita udah bisa belum
Saat kita berjumpa, melihat apa, mendengar apa, tapi hati kita selalu mengingat Allah. Jadi dimanapun kita berhadapan, tapi hati senantiasa selalu ingat kepada Allah. Nah, itulah yang dimaksud qalbu mukminin baitullah. Hatinya orang mukmin itu rumahnya Allah. Ya. Nah, prakteknya tidak gampang. Ya. Suhudul wahdah fil kasrah, suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil wahdah. Yang banyak itu datangnya dari satu. Apa maksudnya? Ketika kita bisa melihat, kalau kita punya satu, kita punya rohani. Kalau kita bisa mendengar, karena kita punya rohani. Kita bisa merasa, kita bisa mencium, kita bisa bergerak, kita bisa bernapas, karena kita punya rohani. Maka dikatakan dari satu itulah muncul yang banyak. Bagaimana caranya mengembalikan yang banyak itu? Kembalikan lagi ke satu. Suruh wadah fil kasrah, suruh kasrah fil wadah. Karena yang banyak itu datang dari satu, maka kembalikanlah ke satu. Maka dikatakan yang banyak dari ke satu, ya, kembalikanlah ke satu. Dan sebenarnya itu saja amalan kita. Kita selalu kembalikan, ya, seluruh kasrah di wahdah. Setelah itu kita lakukan, apa yang terjadi? Nanti pada akhirnya menjadilah dia suhudul wahdah fil wahdah. Satu semata-mata. Satu yang melihat, satu yang mendengar, satu yang mencium, satu yang bergerak, satu yang merasa, satu yang bernapas. Nah, kalau udah menjadi seperti itu, barulah hilang pengakuan kita. Karena kita ini belajar mempraktek untuk menghilangkan pengakuan. Nah, jadi kalau kita selalu lalai, banyak lalainya daripada ingatnya, ya lama itu baru bisa menjadi suruh wahdah itu. Nah, itu nanti didapat di makan 9 itu suruh wahdah. Itu namanya dia berdiri dengan sendirinya. Kita tinggal mengikuti apa yang kita lihat. Ya memang begitu. Apa yang dilihat ya begitu. Itu pandangan rohani kita memang begitu. Apa yang kita dengar ya memang begitu. Itu namanya memandang dengan dia. Tetapi kalau memandang dengan nafsu, kita selalu protes. Udah jelas Jawa itu bijak, itu lebur, tapi tak terima kita. Nah, ini namanya melawan pemandangan rohani. Yang tak terima itu pandangan kita. Udah jelas hancur ya, bagaimana pula kita nak nyangka? Nah, itu bedakan pandangan kita dengan pandangan Allah. Kalau kita melihat sesuatu, kita ingkari kenyataan itu, berarti kita yang melihat. Jadi kalau dia semua yang melihat, kita tinggal bilang amin, benar. Karena itu Al-Fatihah. Al-Fatihah yang melihat, memang benar kenyataan itu. Nah, ini bedanya pengetahuan dengan ilmu. Contoh kalau kita lihat pulpen, kita bilang pulpen itu adalah pengetahuan. Tapi kalau kita mandang dengan ilmu, mana ada pulpennya? Yang ada itunya, ya itulah dia. Nah, jadi kita lupa dan bedakan yang mana pengetahuan, yang mana ilmu. Ada masanya kita menggunakan pengetahuan, ada masanya kita menggunakan ilmu. Lepaskan pengetahuan itu. Tak kalau kita udah fokus yang kayak gini, lepaskan semua pengetahuan itu. Jangan berpikir apapun. Sumber pengetahuan itu ialah pikir. Tetapi pikir tak bisa hidup tanpa rohani. Nah, kita pilih mau yang dihidupkan, kita pilih rohani yang dihidupkan enggak? Kita mau yang hidup. Kalau kita mau yang hidup, maka bacalah selalu rohani kita.
Karena rohani itulah yang namanya Al-Fatihah. Ya, karena rohani itu adalah rasul. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah, selalu ketika kita bermunajat ya, setiap kali kita bermunajat, apapun mau kita, kenapa ujungnya Al-Fatihah? Itu simbol syariat. Artinya apa? Rasul itulah Al-Fatihah. Rasul itu artinya utusan Allah, tempat kita bermunajat. Dia menyampaikan apa yang kita inginkan. Dia pasti menyampaikan. Nah, maka kita disuruh berpegang teguh dengan tali itu. Kenapa? Karena tali itu penghubung, alat komunikasi kita dengan Tuhan kita. Ya, maka dikatakan itu tajallinya Allah. Tajalli artinya kenyataan. Nyatanya Allah karena ada namanya. Allah itu bukan nama. Kalau tidak ada nama Allah, bagaimana mengenal Allahnya? Jadi untuk berhubungan, berkomunikasi dengan Allah ialah melalui namanya. Jangan lagi kita kalau dapat hal apapun, jangan curhat dengan manusia. Karena kita udah punya Tuhan. Tidak mungkinlah pencipta dengan diciptakan lebih hebat yang diciptakan daripada pencipta. Karena dari Allah datangnya masalah, dari Allah juga penyelesaian masalah. Ya. Kenapa kita berzikir udah menjadi orang beriman tetapi masih banyak masalah, diuji itu, diuji ini? Kenapa? Karena inilah caranya Allah untuk membangun jiwa kita. Kalau kita udah sering kena masalah itu, masalah ini, tetapi kita tetap beriman, itu menandakan jiwa kita udah berkembang, udah kuat. Kenapa jiwa itu dikuatkan Allah, dibangun Allah melalui zikirnya? Karena mati itu tidak boleh jiwa kita lemah. Tidak boleh, karena mati itu memang kita harus ikhlas. Kalau Allah bilang kembali, ya kembali. Malaikat bilang atau rohani kita, ayo kita pulang ke Allah, ayo. Nah, tidak boleh kita tidak mau, karena udah saatnya udah tiba. Kalau kita udah diajak kembali kepada Allah, kita masih nggak mau, inilah ada namanya pencabut nyawa. Disenta, dipaksa balik itu. Jadi kalau kita masih nanti balik, masih dipaksa Allah, berarti yang kita amalkan selama ini mana hasilnya? Belajar mati sebelum mati. Ternyata kita belum juga berani mati, padahal waktunya udah tiba. Ketika datang tiba saatnya mati, tak bisa diundurkan, mau ataupun tidak, kita mati pada hari itu. Karena mati sudah ditentukan saatnya, tak bisa dikurang-kurang lagi ya. Jadi tak ada pilihan, kita sekarang ini kita bersiap-siap untuk kembali ya, karena kita kan udah paham modal kembali kepada Allah ialah hati yang bersih. Alat pembersih hati ialah zikir. Nah, jadi kita senantiasa tetap memperjuangkan zikir supaya hati kita bersih. Bukan zikirnya yang sampai kepada Allah, yang sampai itu kebersihan hatinya. Karena tidak ada yang dipanggil wahai orang zikir, kembali aku di sisiku dengan hati yang puas, tidak ada ayatnya. Tetapi yang dipanggil itu hati yang bersih. Nah, jadi kita ini berzikir untuk membersihkan hati. Yang kita pakai balik itu kebersihan hati, bukan zikirnya. Tapi tanpa berzikir hati tak bisa bersih. Karena Allah jelaskan dalam Al-Quran, hanya dengan berzikir menyebut nama Allah, hatimu jadi bersih ya. Nah, jadi kita udah paham ya. Kita udah paham, Bapak Ibu, saudara-saudari rahmati Allah. Jangan lagi kita mengandalkan bacaan. Contoh, kita udah baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu baru kita mengatakan, baru kita itu diajarkan Allah.
Katakanlah Tuhanmu itu satu. Di satu itulah Allah Samad, tempat bergantung segala sesuatu. Satu itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa kita mengejar bacaannya? Kita udah memprakteknya. Kita ini udah mengatakan, mengakui satu ini. Sedangkan itu perintah. Baca itu perintah. Nah, kita udah melakukan perintah ini. Nah, ini yang kita lakukan, tetap baca yang satu ini. Nah, itu kan caranya membaca Qul Huwallahu Ahad. Katakanlah Allah itu satu. Jadi kita akan mengatakan itu bukan lidah. Karena iman itu tempatnya di hati. Yang beriman itu bukan lisan. Yang beriman itu ialah hati. Berarti hati itulah yang membaca satu itu. Qul Huwallahu Ahad itu pelajaran. Prakteknya ialah mengingat Allah, mengingat yang satu. Nah, ini praktek. Baca itu resep. Jangan kita makan resep. Kalau resep itu tak ada apa-apanya, bacaan itu, firman Tuhan itu tak ada apa-apanya. Itu hanyalah alat pengantar kita untuk masuk ke satu. Bikinlah kue, telurnya 3, gulanya 2 centing, ya, dikasih lagi ini resep yang itu resep mengatakan yang dimakan itu resepnya kuenya. Itu juga kita ke dokter. Dokter bilang ini obat sakit kepala, makan 3 kali 1 hari. Yang dimakan itu resepnya kan obatnya. Yang menyembuhkan kan obatnya, bukan resepnya. Kalau kita punya kertas itu yang mengatakan 3 kali 1 hari kita punya, tak sembuh si kepala itu. Begitulah antara bacaan dengan yang satu ini. Ya, ini harus betul-betul paham. Kita takut begini ya. Takutnya ada orang memfokuskan bacaannya sampai dia lupa dengan Allah. Jadi dia apa dengan bacaan, tapi dia celaka. Karena Allah akan menjelaskan berulang-ulang dalam Al-Quran, celakalah orang yang lalai. Walaupun dia sholat, tetap saja dia celaka kalau dia lalai. Nah, ini kan sering kita jelaskan bahwa wailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Kenapa celaka? Karena dia tidak pandai mengingat Allah. Nah, sekarang kita paham tak yang namanya mengingat ini? Yang nama mengingat ini bukan ilah, bukan Allah, bukan Allah Akbar. Nanti kita terkejut di jalan, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu bukan ingat. Yang diperintahkan Allah itu ingat. Nah, contoh, Pak Meo ingat tak Pak Meo? Ingat kan? Itu namanya ingat. Bukannya kita bilang rumah aku sana, itu kan ingat, itu nyebut. Nah, ini penting kita ya. Penting kita tahu yang mana ingat, yang mana ingat. Jadi tak kala kita ingat, diam. Diam, ingat yang satu itu tanpa kalimat. Biarpun kalimat dalam pun tak boleh ada. Biarpun bisik-bisik, tak boleh. Kalau kita bilang Allah, gak iya gak tuh bilang Allah, Allah, gak iya gak kecil, gak besar. Ya, jadi ingat itu yang tak ada suara. Kita ingat sebagaimana ditunjukkan. Ingat satu itu dalam dada kita. Diam, diamkan ingatan di situ. Itulah yang namanya zikir. Yang kita kerjakan malam ini itu zikir dan lapas zikir. Nah, ini lengkap di sini malam ini. Kita juga ingat, kita juga menyebut. Nah, disinilah kita menyempurnakan ibadah kita yang batin. Tadi siang kita hanya ingat ya, karena kita sibuk di ladang, di dapur, urus anak, urus ini, itu Allah tahu. Masa kita urus anak kita pergi mencuri? Kan? Nanti Allah
mengerti. Karena Allah sendiri yang memerintahkan. Tinggallah Allah dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring. Jadi Allah pun mengerti. Kalau tadi siang ditanya, ingat saja akan menyebut. Amalan ini kita sempurnakan dengan cara mengingat hati kita tingkat satu, lidah kita menyebut hanya Allah. Jadi hakikat tetap bekerja di dalam mengingat, lidah kita bersyariat melapaskannya. Nah, ini kita perlu perjuangkan ya. Sama-sama kita perjuangkan. Karena ini tidak mudah. Jangan kira yang ngomong ini udah hebat, yang ngomong ini udah bisa dari. Tidak ada. Karena ini masalahnya amalia. Amalia ini menurut kesungguhan. Biarpun nanti saya 10, Bapak 2. Kalau Bapak lebih dekat dengan Allah, Bapak lah yang hebat. Karena yang hebat bukan aktifan kita. Yang hebat itu Allah. Nah, inilah yang dimaksud hakikat daripada la haula wala. Hati kita takluk dengan satu itu ialah haknya Allah, rohaninya Allah, dikatakan kekuatannya Allah. Ya, kita harus la haula wala dengan cara menaklukkan ingatan kita dengan yang satu itu. Kalau ingatan kita takluk dengan yang satu itu, maka kita menjadi la haula wala, yang hidup, yang berzikir ialah quwata illa billah. Inilah yang dimaksud kalamul asma'ullahul gaib. Afdal zikri fa'alam annahu kalamul asma'ullahul gaib. Inilah yang dimaksud zikir yang sebaik-baiknya ialah asma'ullah, hati yang berzikir ya. Nah, bedakan hati itu ialah satu itu hati. Selain pada itu langsung. Jadi kita belajarlah kita ya hidup dengan hati. Apapun caranya kita harus hidup dengan hati. Kalau kita ingin dicintai Allah, disayangi Allah, hidup dengan hati. Jangan hidup dengan hawa nafsu, karena itu diharamkan oleh Allah. Wa ma yantiquna 'anil hawa. Janganlah kamu hidup ya berbuat berdasarkan hawa nafsu. Tetaplah apa yang kita buat dasarnya hati. Hati itu ya bukan daging. Hati itu ialah sifatullah, sifatnya Allah. Kelakuan Allah itu hati. Nafsu itu kelakuan setan. Itulah sebabnya Allah bilang jangan ikutkan hawa nafsu. Karena nafsu itu dibangkitkan oleh setan, tetapi hati dibangkitkan oleh Allah. Kalau kita ini berhubungan selalu dengan Allah, hiduplah dengan hati, maka hiduplah kita dengan Allah. Karena antara hati dengan Allah tidak ada jaraknya. Walaupun tidak bersentuh, tetapi tidak ada jaraknya. Jauh tidak ada antara, dekat tak bersentuh. Ya, bedanya kecil dengan besar. Satu nyata, satu tak nyata. Tetapi hati itu sifatnya Allah juga. Contoh, apa bedanya laut dengan sungai? Bedanya satu sungai, satu laut ya. Samanya apa? Samanya itu airnya ya. Walaupun beda nama sungai dengan laut, tapi itu juga air laut itu juga di sungai. Nah, ini kita perlu pahami antara hati dengan nafsu. Hati itu walaupun hati, tetapi itulah dikatakan sifatnya Allah. Allah yang membimbing hati itu. Kita tak tahu ya, ikuti saja. Walaupun kadang-kadang itu merasa kita tak benar ini, tak benar ini, aku tadi maunya begini, tetapi kenapa begini? Tetap saja kita benarkan hati itu. Kenapa? Karena banyak sekali pekerjaan, banyak sekali apa yang kita dapat tidak sesuai yang kita inginkan. Tidak boleh lagi kita hidup dengan keinginan kita sebenarnya ya, tapi kita dalam proses. Karena yang kuasa itu Allah. Kalau Allah itu yang kuasa, maka berikan semua unsur-unsur kita kepada Allah. Pertama kita berikan Allah hati kita atau keinginan kita. Itulah namanya bukti keyakinan. Kita berikan
hati kita kepada Allah. Dari hidup sampai mati kita berikan Allah keinginan kita. Itu namanya yakin. Kalau itu kita lakukan, nanti yakin ini bertingkat-tingkat. Semakin tinggi yakin itu semakin hari, dari yakin sampai ke hakul yakin, sampai ke kamarul yakin. Itu bertingkat-tingkat. Itu yakin itu makin naik, makin naik, makin naik. Kalau hati kita berikan kepada Allah. Ini kadang-kadang kita ini kan udah nyalakan sama Allah, tapi masih emosi kita. Ini punya siku namanya. Tadi kan udah dikasih Allah. Keinginan kita nak kerja tadi kan dikasih Allah, dan yang kita ingat kepada Allah. Berarti hati kita udah berikan kepada Allah, udah pasrah dengan kita. Kenapa kalau yang kita dapat sesuai dengan kemauan kita tak terima lagi? Ini berarti udah dikasih Allah, hatinya diambil lagi hati kita. Tetap saja kita, walaupun yang kita dapat tidak sesuai yang kita inginkan, tetap saja kita suruh wadahil kasrah, yang banyak balik ke satu. Karena tujuan kita ingin hati kita itu rumahnya Allah, wa qalbu mu'minin baitullah. Itu tujuan kita. Ya, karena rumah jahil kita ini nanti ditinggalkan. Jadi walaupun kita tidak meninggalkan rumah yang jahil, kita masih ada rumah yang batin. Kan enak itu kan. Nanti kalau kita keluar dari sangkarnya, dari jasad, masuk lagi ke sangkar yang lain. Meninggalkan jahil, masuk lagi ke Allah. Wa qalbu mu'minin baitullah, tadi hati kita rumahnya Allah. Ini tidak mudah ya, tidak mudah ini. Maka kita terus berlatih tiap malam zikir, terus kita berlatih syukur di rumah dengan tujuan kita ingin hati kita rumahnya Allah tadi, wa qalbu mu'minin baitullah. Kalau kita udah menjadi orang Allah, kunu rabbaniyun, kata Allah, jadilah kamu orang-orang Allah. Kembali lagi tadi pemahamannya sudul wadah fil kasrah. Kalau kita udah mampu menjadi rohani semata-mata, rohani itu ciptaan Allah, maka dikatakan rohani itu orang Allah. Kunu rabbaniyun, jadilah kamu rohani, jangan jadi nafsu. Kalau kita mampu menjadi rohani atau hati, disinilah kita senantiasa diridhoi, dijaga, dipelihara oleh Allah. Ini janji Allah. Inna anzalna alaikal qur'ana litasqa. Tidak kuturunkan rohani itu atau Al-Quran itu kalau buat kalian susah. Karena kita masih ikutkan nafsu tadi, maka masih banyak sengsara. Hidup kita masih banyak sengsara. Dan tidak bisa menerima takdir tadi. Saya rasa itu dulu ya sebagai pengantarnya. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang tidak menyenangkan, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita di sini bukan menggurui, kita sini satu ilmu, satu guru, jadi tidak perlu lagi ada saling menggurui ya. Kita hanya saling mensemangatkan ya. Karena kita bisa jadi malah semangat, besok udah lemah. Kan terbukti kan, ada besok kemarin ada zikir, besok tak ada lagi. Kenapa datang zikir? Karena malas. Tanya saja, pasti dia malas tak pergi kan? Jadi malas itulah musuh yang terbesar dalam diri kita. Karena malas itulah yang mengantarkan kita ke neraka. Ya, hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Jangan sampai nanti kita balik ke malaikat depannya, ya. Berusahalah kita betul-betul balik dengan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ingin kembali pulang ke Allah, jadilah kamu orang Allah. Kunu rabbaniyun. Dengan cara aqimus salata bizikri. Terus didikan sholat untuk ingat Allah. Terus didikan sholat untuk ingat Allah. Ingat terus, ingat terus. Insya Allah pasti pada akhirnya menjadi sulu wahdah fil wahdah kunu rabbaniyun. Pasti jadi orang Allah nanti ya. Nah, kalau kita jadi orang Allah ya udah aman. Masa Allah membelas orangnya? Masa Allah nak menyiksa orangnya? Kita saja sebagai manusia tak menyiksa anak kita, apalagi Allah. Tetapi kalau kita mengikuti Rasul, kita tersisa kita ya.
Saya rasa itu dulu sebagai pengantar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini. Ku sandarkan hidup dan matiku padamu.